Halo, ketemu lagi di vlog terbaru saya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai 3 kata ajaib. Dalam pergaulan secara global gitu ya, dalam pergaulan secara global, orang ini memang beda-beda, tetapi ada tipikal orang yang tidak bisa diterima dalam pergaulan. Boleh bisa diterima dalam pergaulan, tetapi mungkin dia tidak bisa untuk diakrabin secara tulus gitu ya. Nah, 3 golongan ini adalah orang-orang yang pertama adalah orang-orang sombong, yang kedua adalah orang-orang yang tidak menghargai, dan yang ketiga adalah orang-orang yang menjengkelkan. Nah, orang-orang ini pasti ada di sekitar kanan kiri Anda, ya, di teman Anda, mungkin itu saudara Anda dan semuanya. Nah, ini kalau bisa kita kategorikan ini adalah penyakit-penyakit hati gitu. Nah, 3 kata ajaib ini itu akan menghilangkan semua apa yang dikategorikan namanya sombong, apa yang dibilang namanya menjengkelkan, dan apa yang dibilang tidak menghargai ini. Robert Amos itu seorang peneliti kata 3 ajaib. Selama 14 tahun dia meneliti banget orang-orang yang sering mengungkapkan kata-kata ini. Dalam 14 tahun itu dia melihat 25% orang-orang yang sering menggunakan kata itu cenderung lebih bahagia, tidak stres. 20% itu dia tidak mudah sakit hati. Dan 10% orang-orangnya lebih awet muda. Kenapa? Karena dia tidurnya lebih lancar, aliran darahnya lebih bagus gitu. Nah, ini memang pentingnya kegunaan kata-kata 3 ajaib ini. Nah, 3 kata ajaib itu adalah I love you. Bukan I love you. Udah, nggak apa-apa. Nah, nah, 3 kata ajaib itu adalah, yang pertama adalah tolong. Nah, kadang kita sering melihat orang-orang yang sangat menjengkelkan gitu ya, karena tidak pernah menggunakan kata tolong gitu. Nyuruh-nyuruh sembarang gitu. Ambilin itu dong, bawain itu dong, kamu kesana dong, dan segala macamnya. Jadi kelihatan dia sangat menjengkelkan gitu ya, sangat menjengkelkan. Dan pasti kita punya teman-teman yang seperti itu juga gitu. Nah, tapi kalau umpamanya kita sedikit memperhalus bahasa kita gitu ya, walaupun memang kita stratanya lebih tinggi daripada yang kita suruh, dan kita menggunakan kata-kata yang bisa minta tolong nggak? Tolong ambilin itu dong. Itu memang kita ucapkan secara tulus dan memang benar-benar dari hati yang paling dalam, from the deep of my heart gitu ya. Mantap. Nah, kalau kita ucapkan secara ikhlas, orang pun akan sangat senang, dan kita tidak akan dikategorikan sebagai orang yang sangat menjengkelkan. Nah, jadi pergunakanlah kata-kata tolong ini. Kenapa? Karena tadi saya bilang gitu ya, kalau kita menggunakan kata tolong ini, kita akan cenderung terhindar dari penyakit hati yang namanya menjengkelkan tersebut. Jadi, budayakanlah untuk menggunakan kata-kata tolong ini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu semua, yaitu kata maaf. Ya, maaf ya, kau itu nggak satu level sama aku. Maaf, kau cowok miskin, jadi kau nggak satu level. Bukan begitu, itu mempergunakan kata maaf aja gitu ya. Maksudnya maaf itu kita ucapkan dengan hati gitu ya. Maaf itu misalnya ada 2 contoh ya, ada 2 contoh. Pada saat kita telat, terus teman kita marah. Pada saat kita telat, teman kita marah gitu. Nah, ada 2 orang.
orang-orang yang kategori sombong ini adalah bukan mengucapkan kata maaf padahal dia sudah telat gitu ya, tapi dia cuma ngomong kayak gini, ah baperan sih lu. Nah seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang pada saat dia telat, dia tahu, maafin saya telat. Nah dua kata ini yang meminta maaf ini cuman empat apa namanya ya, empat kata, empat huruf ya. 4 huruf. Nah, cuman 4 huruf ini tapi susah sekali diucapkan, apalagi bagi orang-orang yang apa ya, orang-orang koleris lah ya. Kalau Anda bisa buka vlog-vlog saya yang terdahulu, ya Anda bisa lihat di situ apa itu koleris gitu. Dia sangat susah gitu meminta maaf. Padahal Bapak Ibu sekalian, meminta maaf ini bukan persoalan Anda salah atau benar, bukan itu. Tapi meminta maaf dengan tulus adalah persoalan hatimu lebih besar daripada egomu. Jadi, pergunakanlah kata-kata minta maaf ini kesehari-harian Anda. Yang ketiga adalah kata terima kasih. Kata-kata terima kasih ini menghindari kita dari penyakit hati, yaitu menjengkelkan. Ya, banyak sekali orang-orang yang menjengkelkan yang tidak tahu terima kasih, ya, tidak tahu terima kasih. Mengucapkan aja itu susah, ya. Tapi dengan kita mengucapkan kata-kata terima kasih ini, kita akan terhindar dari penyakit yang namanya penyakit orang yang menjengkelkan. Jadi terima kasihlah, apapun yang dilakukan orang, Anda bisa mengucapkan terima kasih gitu ya. Atau mungkin seperti ini, terima kasih kau telah menyakiti perasaanku. Wah, bukan begitu, keliru itu yang namanya. Kata-kata terima kasih itu diucapkan juga secara tulus, secara ikhlas, dan membuat orang jadi senang, membuat orang merasa dihargai gitu ya, dan membuat kita tidak menjadi seperti orang yang menjengkelkan. Nah Bapak Ibu semua, itu 3 kata yang menurut Robert Amos itu bisa membuat kita terhindar dari penyakit hati, membuat kita menjadi lebih rileks, membuat kita tidak stres, membuat kita jadi belajar bagaimana jadinya orang tulus. Dan itu kita ungkapkan keseharian sehingga kita terhindar dari orang yang menjengkelkan, pandangan orang tentang kita kalau kita sombong, dan orang kalau mamanya kita itu tidak menghargai orang lain. Jadi berlatihlah 3 kata-kata ini dan Anda perhatikan apa yang terjadi dalam hidup Anda beberapa tahun ke depan. Demikian vlog saya hari ini. Saya Abdi Swardin, sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Thank you.